Oke kawan, dalam merawat anggrek kita tidak hanya memperhatikan hasil dari bunga yang diperoleh nanti, akan tetapi kita juga harus memperhatikan pertumbuhan daun dan batang dari anggrek yang kita miliki. Seperti yang teman-teman lihat di sini, mungkin dari beberapa teman sering mengalami hal seperti ini, merawat anggrek namun lama-kelamaan batang demi batang rontok daunnya, kemudian tinggal menyisakan sedikit saja seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini ada salah satu dari beberapa anggrek yang saya miliki. Keadaannya seperti yang teman-teman lihat di sini, akarnya kering sekali, kemudian batangnya sudah tidak ada daunnya lagi dan wajib kita lakukan penanganan yang serius. Kemudian untuk yang satunya ini kita bisa lihat di sini ada batang yang keriput dan juga tidak ada daunnya, namun ada tunas muda yang masih tumbuh sehat dan juga beberapa batang yang masih memiliki daun yang sehat juga. Ini perlu kita jaga agar kondisinya pertumbuhan dari tanaman anggrek yang kita miliki ini tetap terjaga dan tidak menyebar ke seluruh batang. Ini wajib kita lakukan penanganan yang serius agar tidak ada penyakit yang ada di dalam media dan juga akar tanaman. Kemudian untuk anggrek yang satu ini kita lihat juga tidak begitu mekar daunnya, tidak begitu lebar. Kita lihat di sini, namun media dan akarnya masih tetap terjaga normal dan stabil. Ada tunas mudanya juga. Ini kalau kita lihat dari pertumbuhannya sudah sangat cukup, namun perlu sedikit cahaya dari sinar matahari agar daunnya bisa lebar dan terbuka sempurna seperti daun anggrek yang satu ini. Kita lihat media dan juga pertumbuhan batang dan daun dari anggrek yang satu ini sangat maksimal sekali, segar dan daunnya sudah mulai melebar. Ini menunjukkan bahwa sirkulasi udara dan cahaya matahari bisa dimanfaatkan oleh tanaman anggrek kesayangan kita. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan juga tutorial bagaimana cara menyegarkan akar dari tanaman anggrek yang sudah rontok daunnya, kemudian batangnya keriput, agar bisa menyerap nutrisi dari apa yang kita berikan setiap harinya biar bisa diserap dengan maksimal sehingga pertumbuhannya kembali pulih. Pertama kita keluarkan anggreknya, kita lihat media dan akar bagian dalam dan yang paling bawah, apakah benar-benar ada akar yang kurang sehat. Biasanya yang seperti ini kalau akar sudah mulai padat dan tidak ada ruang untuk bergerak, maka akan sangat sulit mencari nutrisi yang kita berikan sehingga pertumbuhannya terhambat. Seperti yang teman-teman lihat, kondisinya masih sehat dan segar. Kemudian untuk yang kedua ini juga akan kita lepas, kita periksa dulu karena ada beberapa akar yang kering dan sudah tidak merambat lagi. Ini pastinya akan sangat membantu sekali dalam penyerapan nutrisi nanti sehingga perambatan dari akar tanaman anggrek bisa pulih dan bisa mencari nutrisi secara maksimal lagi. Kita lihat di situ memang benar-benar kering, namun akarnya masih sehat, tidak ada yang berwarna coklat, masih hijau, putih, dan ini tidak terjadi apa-apa. Bisa jadi ini penyesuaian terhadap lingkungan tidak begitu maksimal sehingga pertumbuhannya tersendat seperti ini, dan ini wajib kita beri pot baru. Namun sebelumnya kita siapkan dulu jeruk nipis, kita potong kecil-kecil. Jeruk nipis ini sangat besar sekali khasiatnya untuk tanaman anggrek ya teman-teman. Di samping bisa kita gunakan sebagai pestisida alami yang sangat aman dan ramah untuk tanaman dan lingkungan, jeruk nipis ini bisa juga kita jadikan sebagai pupuk organik cair yang membantu pertumbuhan tanaman anggrek dan juga menetralisir dari akar dan juga media yang sudah lama kering agar bisa menjadi sumber vitamin dan nutrisi dari tanaman anggrek. Siapkan timba dan masukkan potongan jeruk nipis. Dan untuk menjaga kesuburan dan daya tahan tanaman, kita tuangkan satu tutup aqua kecil EM4, kemudian masukkan 2 liter air, kemudian kita masukkan anggrek, kita rendam dan kita bilas secara keseluruhan media dan juga akar tanaman anggrek.
Usahakan seluruh bagian akar yang bawah dan yang atas bisa terbasahi. Ini berfungsi untuk menyegarkan kembali kondisi akar sehingga bisa merambat mencari nutrisi yang akan kita berikan nantinya. Kita rendam seperti ini dan kita tinggal selama 30 menit. Setelah 30 menit kita angkat, kita lihat dulu kondisi media dan akarnya. Sudah sangat sehat sekali dan sangat segar. Ini sudah bisa untuk kita pindah ke pot baru. Begitu juga anggrek yang satu ini, kita lihat sangat segar dan ini sangat bisa membantu kesehatan dan pertumbuhan dari tanaman anggrek yang seperti ini. Kita angin-anginkan dulu. Kemudian kita sediakan satu pot tanah. Kemudian kita masukkan arang sebagai media. Gunakan arang yang tidak mudah rapuh atau arang yang berat ya teman-teman, karena arang bisa memberikan kenormalan terhadap keadaan lingkungan yang terlalu lembab. Selain itu, arang ini juga sangat bagus kalau kita gunakan di dataran tinggi. Dan untuk di dataran rendah lebih baik menggunakan media yang bisa menyimpan air lebih banyak seperti sabut kelapa. Dan cukup seperti itu saja. Kemudian kita sediakan lagi satu pot tanah. Masukkan potongan arang yang sedang, tidak terlalu kecil. Ukuran arang yang sedang akan sangat membantu sekali perambatan akar sehingga memudahkan akar mencari nutrisi yang kita berikan. Selain itu, potongan arang yang sedang akan memberi sirkulasi udara yang masuk melalui lubang pot tanaman. Nah, dengan seperti itu maka kelembaban tidak akan terjadi. Dan selanjutnya yang terpenting, letakkanlah tanaman anggrek di tempat yang sinar matahari pagi mencukupi mulai dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Karena cahaya matahari sangat penting untuk pertumbuhan akar tanaman anggrek. Oke kawan, sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar tidak ketinggalan informasi, tips, dan tutorial menarik lainnya seputar dunia anggrek. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.